Jelang Rapat Kerja Nasional atau Rakernas, Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LPTP-BNU menggelar kegiatan workshop kurikulum keaswajaan dan moderasi beragama pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI. Kegiatan itu dilangsungkan di Hotel Amarosa Bogor pada Kamis 16 Februari 2023. Kepada TVNU, Sekretaris LPTP-BNU Dr. Ahmad Suwaidi menyampaikan bahwa workshop kurikulum menjadi mata rangkaian Prarakernas. Ia melanjutkan bahwa tujuan dari digelarnya kegiatan workshop kurikulum ini untuk merumuskan standar mata kuliah dasar umum atau MKDU, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Naudiyah yang rencananya akan diterapkan di lingkungan LPTNU. Rumusan ini nantinya akan menjadi salah satu topik yang dibahas di Rakernas LPTP-BNU yang rencananya akan digelar pada bulan Maret mendatang. Akan tetapi, Ahmad Suwaidi melanjutkan, rumusan ini juga masih harus dikonsultasikan lebih dulu ke para kiai dan jajaran syuriah. Ia menegaskan bahwa standarisasi diperlukan untuk bisa berakselerasi dengan visi besar NU di abad kedua, di mana NU harus dapat melangkah lebih jauh. Itu sebabnya melalui instrumen kurikulum yang distandarisasi, harapannya dapat mencetak kader-kader NU dari basis perguruan tinggi yang akan menjadi aktor tidak hanya pada dunia Islam saja, tetapi juga masyarakat internasional. Nantinya rumusan standar MKDU turut membahas sejarah, kiprah, dan perkembangan NU. Lebih jauh lagi, Ahmad Suwaidi menjelaskan pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan Microsoft untuk pengembangan digitalisasi yang akan diterapkan di perguruan tinggi di lingkungan LPTNU. Sekarang ini adalah rangkaian Prarakernas untuk mempersiapkan materi-materi yang akan dibahas di Rakernas. Nah, di forum ini dibahas ada dua hal. Yang pertama adalah tentang salah satu MKDU untuk perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, yaitu berupa Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang selama ini di berbagai perguruan tinggi NU dan pesantren memang sudah ada tentang aswaja, tetapi belum ada standar tentang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau aswajana, ya kita singkat begitu. Jadi kita mencoba merumuskan sebuah mata kuliah yang standar gitulah kira-kira untuk semua perguruan tinggi Nahdlatul Ulama untuk sementara. Nah, bahan ini nanti akan diplenokan di Rakernas untuk diputuskan bersama, namun kami masih akan mengkonsultasikan dengan para kiai, para suriah dan lain-lain, apakah yang kita tawarkan ini sudah sesuai. Nah, kenapa aswajana atau Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu penting? Karena NU di abad kedua ini, ya terutama yang dicanangkan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, itu menginginkan agar NU melangkah lebih jauh dari apa yang sudah dicapai sekarang. Kalau selama ini NU bekerja di masyarakat di Indonesia, tapi NU sekarang ingin menjadi aktor di dunia, bukan hanya dunia Islam tapi dunia secara internasional. Maka kita perlu satu landasan baru yang memungkinkan untuk itu. Nah, landasan baru ini tentu saja tetap mengacu kepada nilai-nilai referensi dan ajaran dari para sahabat, para pendiri aswaja, ya. Tetapi juga kita menekankan pada pergulatan di dalam NU sendiri sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para muassis lainnya, kemudian perkembangannya sampai sekarang. Jadi nantinya diharapkan akan ada sebuah mata kuliah atau MKDU, mata kuliah khusus untuk semua perguruan tinggi tentang aswaja yang punya prospek ke depan untuk menjawab tantangan baru masyarakat ke depan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan program-program lainnya. Kita misalnya sedang punya program digitalisasi pengelolaan perguruan tinggi. Jadi kita misalnya sedang berbicara dengan Microsoft untuk terbangunnya pengelolaan perguruan tinggi dengan cara
digital. Misalnya kita akan membuat ujian masuk bersama di seluruh perguruan tinggi di NU di Indonesia yang jumlahnya untuk sementara 254. Ini kita pendataan secara detail belum selesai, tapi yang sudah benar-benar fix itu ada 254. Ketika ujian masuk misalnya itu ada pilihan fakultas atau prodi ini ada di perguruan tinggi ini, di seluruh, ada yang di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana, lalu siapapun bisa memilih itu dan mereka tidak harus datang ke sana untuk bisa diterima di pilihan prodi atau fakultas itu. Misalnya fakultas pertanian misalnya, kalau dia milih di Sumatera, di Aceh, itu bisa mendaftar di sini dan dilakukan ujian bersama. Nanti mereka ketika pendaftaran sudah bisa langsung ke sana misalnya gitu. Hadir pada kesempatan itu sejumlah narasumber seperti Dr. Kiai Haji Marzuki Wahid dari Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, Dr. Muhammad Ali Nuha dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan Dr. Kamamizada dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. TVNU melaporkan.